Jika dia sabar, maka tidak apa-apa. Dan jika dia dalam keadaan memang tidak mampu, maka di sini bagi dia untuk berbuka mengambil rukhsah. Tidak bisa puasa tenang, sakit gigi, sakit rematik dan yang lainnya. Maka di sini dimakruhkan untuk berpuasa karena dalam keadaan sakit terus-menerus, menunggu sampai maghrib, kesakitan. Dan keadaan yang ketiga, idza kana yasuqu alaihi shaum wa yadurruhu. Kalau tadi yasuqu alaihi shaum wa lam yadurruhu. Perkara tadi yang hukumnya makruh, di mana dia itu dalam keadaan susah untuk berpuasa karena sakit, namun tidak memadorotkan dengan sakitnya itu. Kalau perkara yang ketiga ini, idza kana yasuqu alaihi shaum wa yadurruhu, di mana dia dalam keadaan berat untuk berpuasa dan jika ditinggalkan membahayakan dengan sakitnya ini, maka as-shaum alaihi haram. Di sini hukumnya puasa jadi haram. Mana pendalilannya? Allah berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Maka janganlah kalian melemparkan diri kalian kepada perkara yang berbahaya. Wa qala ta'ala wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Maka janganlah kalian membunuh diri-diri kalian karena Allah sangat mencintai diri-diri kalian. Karajulin musab bimarad masalan qurhah hamdiyah. Qurhah hamdiyah, seperti orang yang terkena penyakit asam lambung yang kronis, au itsna asyriyah, atau terjadi di usus halusnya yang setelah lambung usus halus, ataupun terjadi di kolon usus besar, maka di sini sangat berpengaruh jika dia berpuasa. Ini yang diinginkan dengan penyakit yang berhubungan dengan puasanya dan bahkan sangat mengganggu puasanya dan mencelakakannya. Karena apa? Karena ada beberapa penyakit yang memang berhubungan di saat tidak memasukkan makanan. Maka orang-orang yang terkena kurhah ataupun asam lambung ataupun asam usus 12 jari, duodenal, ataupun kolon usus besar, maka jika mengalami luka atau kurhah atau lecet ataupun dalam keadaan meradang, infection, maka butuh kepada makanan. Yang paling gampang orang-orang yang asam lambung, jika tidak dalam waktu 4 jam terdapat makanan di lambungnya, maka dia akan naik asam lambungnya dan membuat nyeri, panas, sakit. Dan ini bagi mereka orang-orang yang Red Hot Chili Peppers, RHCP lovers. Fansnya Red Hot Chili Pepper. Maka seperti orang Awak dan yang lainnya, orang Bandung juga banyak yang Red Hot Chili Pepper lovers, maka dia akan sakit, tukak lambung dan sebagainya. Jika dia berpuasa lebih dari 4 jam, maka asam lambungnya naik, maka dia akan pusing dan dia akan muntah dan tidak nyaman. Dan jika diteruskan jadi 6 jam, jadi 10 jam, lebih parah. Maka para dokter di sini mengatakan bagi mereka orang-orang yang terkena kurhah bahasa Arabnya, ataupun tukak lambung ataupun asam lambung yang kronis, penyakit mah yang kronis, maka tidak boleh berpuasa. Karena dengan puasanya, berhubungan dengan puasanya, mengganggu puasanya dan membuat bahaya pada dirinya.
Maka di sini difatwakan oleh banyak ulama, bagi mereka yang memang mempunyai penyakit lambung dengan puasa meninggalkan makanan justru membahayakan dirinya, maka di sini boleh untuk berbuka. Selama dia masih dari jenis yang pertama tadi, jenis yang yurja bur'uhu. Afwan, ada muskilah antum orang-orang awak puasa dengan kita? Tidak ada asam lambung? Ya, kadang-kadang di siang hari tidak ada. Alhamdulillah. Sebagian ikhwah dari para pengurus Bu Yazid dan yang lainnya susah, tapi tetap puasa, baru adzan minum obat dahulu. Minum obat dahulu, itu kami dengar dari dia. Dan jenis yang kedua, al-qismu tsani, maka bagi dia tidak mengqadha, dan bagi dia sakitnya jenis lain. Apa? Al-marid alladzi la yurja bur'uhu, sakit yang susah untuk kembali sembuhnya. Maka di sini al-marid alladzi la yurja bur'uhu, maka dia di sini adalah sakit yang terus-menerus. Maknanya dia sakit dan tidak mendapatkan waktu selain dari Ramadan yang ada. Misalnya dia sakit di awal dari Ramadan, jatuh terus sakit dan tidak sembuh-sembuh, dan terus tidak sembuh-sembuh, masuk kepada Syawal, kepada Dzulqa'dah, kepada Dzulhijjah, bahkan 1 tahun terus tidak sembuh-sembuh. Maka di sini dinamakan al-marid alladzi la yurja bur'uhu. Maka di sini mempunyai hukum tertentu. Hukumnya apa? Al-kafarah faqat, wa makna al-kafarah bimakna it'am. Laisal kafarah alladzi yujami' ahlahu fi nahar Ramadan, yang berhubungan intim di siang Ramadan, bukan. Al-murad bil kafarah huna ay al-it'am, memberikan makanan. Maka ini perbedaan dari yang pertama. Wa hukmuhu kama marra ma'ana it'am faqat. Wa dalilu dzalik kama jaa fil hadis wa kadzalika kama jaa fil ijma'. Wa amal hadis kama jaa an Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala, dia membaca ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin, dan bagi mereka orang-orang yang yutiqunahu, fidyatun ta'amun miskin, yang mengeluarkan fidyah, kafarah, untuk memberikan makanan kepada seorang fakir miskin. Fa qala Ibnu Abbas yukallifunahu fidyatun ta'amin miskin wahidin, maka baginya untuk membayar 1 orang miskin diberikan makan. Kata Ibnu Abbas, laisat bimansukhah fahuwa khairun lahu wa antasumu khairun lakum, la yurakhas fi hada illa alladhi la yutiqu siyam au marid la yushfa. Maka ayat ini mansukhnya tidak dimansuhkan kepada 2 perkara. Perkara yang pertama disebutkan alladzi la yutiqu siyam, yang tidak mampu untuk berpuasa. Siapa? Orang-orang tua jompo. Mereka tidak sakit, tapi mereka sudah tua, kurus, dan tidak kuat sama sekali. Bangun dari tempat tidurnya saja sudah
susah, pelan-pelan dan sebagainya. Maka disuruh berpuasa, tidak mampu. Dan tidak ada waktu baginya untuk mampu berpuasa mengqadha di hari yang lain, tidak ada. Ini yang pertama, kata Ibnu Abbas. Dan yang kedua, au marid la yushfa, atau orang yang sakit dan dia tidak pernah datang sembuhnya. Maka masuk Ramadan dan masuk Syawal tidak sembuh-sembuh. Kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan terus sampai Sya'ban yang berikutnya tidak sembuh-sembuh, maka tidak usah mengqadha. Cukup membayar fidyah saja. Maka hadis ini barakallahu fikum yang menjadi pendalilan dari athar Ibnu Abbas di saat membaca ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Ayat ini tidak dimansuhkan secara mutlak, tetapi masih dipakai untuk dua perkara. La yutiqus siyam, orang tua jompo, asy-syaikh wa syaikhah, orang-orang tua jompo yang tidak mampu untuk berpuasa dan tidak ada waktu untuk membayar di waktu yang akan datang. Karena memang sudah tua. Masuk tahun demi tahun tidak mampu, maka membayar fidyah. Dan yang kedua, orang yang sakit yang tidak pernah kembali sembuhnya, maka terus sakit, diopname 6 bulan dan terus sakit, masuk rumah sakit dan pulang pun masih dalam keadaan sakit, tidak bisa untuk berpuasa, tukak lambung dan sebagainya, maka di sini dia cukup dengan membayar fidyah. Lalu mana pendalilannya? Di athar Ibni Abbas yang kita sebutkan, dan athar ini mahaluh, dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak dan Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi dari jalan Ats-Tsauri an Mansur an Mujahid an Ibni Abbas. Maka athar ini sahih, semua rijalnya thiqat dan telah disahihkan oleh Ad-Darqutni. Dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ad-Darqutni dari jalan Amr ibnu Dinar dari Atha an Ibni Abbas. Ini sanadnya. Maka sanadnya sahih, disahihkan oleh Ad-Darqutni dari Amr ibnu Dinar, imam, gurunya Ibnu Uyainah an Atha wa huwa Ibnu Abi Rabah an Ibni Abbas. Ibnu Abbas gurunya Atha. Maka sanadnya muttasil dan sahih, disahihkan oleh Ad-Darqutni. Maka yang menjadi poin pendalilan adalah kalimat la yutiqus siyam ay alladzi la yaqdiru siyam wa huwa syekh wa syaikhah, dan alladzi la yastati'u siyam bisabab marid la yusfa. Wa makna marid la yusfa adalah alladzi la yurja bur'uhu, yang terus dia sakit dan tidak sembuh-sembuh sampai masuk Ramadan yang berikutnya, maka tidak ada qadha baginya. Dan pendalilan ijma dinukilkan oleh Imam Ibnul Mundir. Maka dari sini kita mengetahui, tidak bingung lagi. Maka orang yang sakit, tadi dari pertanyaan, ada yang diqadha dan ada yang tidak diqadha. Tadilah pembagiannya. Alladzi yurja bur'uhu diqadha dan alladzi la yurja bur'uhu membayar fidyah. Karena sepanjang tahun dia sakit. Orang yang terkena tukak lambung ataupun gastritis, maka dia jika tidak makan dalam waktu 2 jam, 3 jam, 4 jam, sakit, merasa panas dan keluar asam lambung, menjadi pusing, menjadi demam dan sakit, tidak bisa bergerak, bahkan diopname karena dindingnya lambung itu dalam keadaan bisa jadi rusak dan terjadi kurhah. Kurhah itu seperti luka. Maka dengan dia memakan makanan apa saja, asal perutnya tidak kosong ataupun lambungnya tidak kosong, dia akan merasa enak. Maka di sini tidak ada waktu bagi orang sakit ini untuk membayar qadha, berbuka dan membayar qadha, tidak ada. Karena apa? Mau bayar qadha kapan? Selesai dari Ramadan, diopname mungkin di bulan
Rajab, maka dia keluar dari opname Rajab. Jika dia tidak makan 3 jam tetap sakit, maka bagaimana puasa? Maka para dokter pun menfatwakan tidak boleh dia berpuasa, akan lebih berbahaya. Asam lambungnya akan naik dan lukanya akan semakin melebar. Maka akhirnya alladzi la yurjaburuhu tetap berbuka di sepanjang Ramadan karena tidak mampu untuk meninggalkan makanan di perutnya. Harus dia makan. Maka ini yang diinginkan dengan alladzi la yurjaburuhu. Dan alladzi yurjaburuhu pun tadi hukumnya macam-macam. Jika sakitnya sakit kudis, koreng, atau sakit yang butuh kepada kalpanaks, panu, dan sebagainya. Oh, aku sakit. Sakit apa panu? Mana makanan? Maka sakit panu butuh makanan. Penyakit kulit. Tahu panu? Penyakit kulit yang putih. Maka butuh buka puasa? Tidak butuh buka puasa. Baik. Atau dia kena bisul. Bisul di pantatnya, duduk saja susah. Akhirnya, aku terkena bisul di pantatku. Terus mana makanan? Mau buka. Maka di sini pun tahu tadi hukumnya. Dan juga orang-orang yang memang sakit butuh kepada obat-obatan. Macam-macam. Tidak meski killer pain. Seperti orang yang naik misalnya tegangan darahnya tinggi karena sahur pakai kambing. Kemudian di saat dia puasa besoknya dalam keadaan tekanan darah tinggi, sakit kepalanya dan pusing, kemudian di tensi darah 200 ke 110. Wah, bahaya ini. Nah, di sini dia butuh kepada minum obat. Obat yang berhubungan penurun darah tinggi. Kemudian juga orang yang mempunyai gula darah tinggi, di mana di saat dia sahur terlalu banyak minum manis dan dia sudah manis, akhirnya terlalu manis. Di siang hari dia merasakan sakit, gula darahnya tinggi. Maka jika dibiarkan, wallahu a'lam, akan berbahaya. Dites darahnya 500. Maka akhirnya dia butuh untuk berbuka ataupun disuntik insulin. Al-muhim ini hanya contoh saja. Maka hukumnya bermacam-macam. Dan di sana ada yang terkena penyakit tadi, asam lambung, gastritis, tukak lambung. Jika dia berpuasa lebih dari 2 jam, 3 jam, 4 jam, maka dia akan sakit. Dan penuh di lambungnya itu asam. Dan si dinding lambung itu sudah luka, kurhah. Maka dia dalam keadaan meradang perutnya, seperti terbakar, kemudian pusing, kemudian jika dia biarkan, maka akan lebih berbahaya karena si luka yang ada di lambung itu dengan asam yang semakin banyak, semakin kuat, akan lebih membahayakan dirinya. Bisa jadi hukumnya menjadi haram di saat berpuasa. Alhasil inilah pembagian yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.